بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin, Bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menjadikan dari tubuh kalian sendiri adalah pasangan laki-laki, dari tubuhnya mendapatkan pasangan berupa istri, dan istri mendapatkan pasangan dari suaminya karena dia bagian dari ciptaan suaminya. Dan Allah menjadikan dari istri kalian tersebut kalian mendapatkan keturunan, dan dari keturunan kalian tersebut Allah menjadikan cucu dan seterusnya keturunan ke bawah. Kemudian setelah Allah menjadikan tersebut kalian dan istri kalian dan keturunan kalian serta cucu dan cicit kalian, Allah setelah itu memberikan rezeki kepada kalian yang baik-baik. Tujuannya apa? Maksud dan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu semua yang Allah kisahkan dalam surat An-Nahl, supaya kita bersyukur padanya, supaya kita menjalankan perintahnya dan melaksanakan dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian wahai manusia, kita semua tanpa terkecuali, kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, namun keluar dari perut atau rahim ibunya yang suci. Allah mengatakan, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa kalian mengetahui sedikit pun dari kehidupan dunia ini. Kemudian Allah menjadikan dari kalian pendengaran dan penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengisahkan pada kita bahwa Allah menjadikan kita satu keluarga. Ada bapak dan ibu, ada suami dan istri dan anak keturunannya. Tujuannya bukan sekedar makan dan minum, mencari uang dan pekerjaan, tapi supaya bersyukur kepada Allah, supaya menjalankan aturan-aturan Allah, supaya menjauhi apa-apa yang Allah larang dan haramkan, bukan untuk sekedar makan dan minum, sehat walafiat, bisa beli baju baru, bisa beli mobil baru, atau memiliki tanah yang luas, dengan meremehkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikat Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dan memiliki keturunan. Jangan kita lalai. Walaupun di kehidupan sekarang kita memasuki awal tahun 2020, kehidupan dunia terbentang luas, tapi ingat,
Allah firman-Nya tersebut tidak akan mungkin berubah sampai hari kiamat. Bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita sebagai lelaki dan istri kita sebagai istri, wanita sebagai istri, dan seterusnya. Tujuannya untuk bersyukur pada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Allah Subhanahu oleh para ulama Ibnu Abi Thalib, ketika Allah menyebutkan tentang janji Iblis la'natullah alaih di depan Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh diusir dari kerajaan langit, wala tajidu aktsarum syakirin, engkau tidak akan mendapatkan ya Allah kebanyakan hamba-Mu itu bersyukur. Dikatakan oleh tafsirnya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khalifah yang keempat, yaitu wala tajidu aktsaruhum ya'budunaka wa yaf'aluna ma amartahum wa yantahuna ma nahaitahum, yaitu kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka beribadah kepadamu, yaitu dengan melaksanakan apa yang kau perintahkan dan menjauhi apa yang kau larang. Itu mana syukur. Maka mari kita muhasabah sebagai bapak, mari kita beritahu istri kita sebagai istri untuk muhasabah tentang kesyukuran kepada Allah. Begitu pula anak kita didik untuk bersyukur pada Allah. Nah, inilah mana ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa yura'ul iman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apa itu? Jagalah diri kalian dan neraka dengan bersyukur padanya. Apabila kita bersyukur, apabila kita menjalankan perintahnya yang wajib harus wajib kita laksanakan, dan yang mustahil kita laksanakan semaksimal mungkin, yang haram harus kita berhenti tanpa ada banyak alasan. Kalau kita sempat terjatuh, cepat bertobat, jangan terlena dan terbawa apalagi mengatakan telanjur basah. Yang makruh kita maksimalkan untuk menjauhinya. Apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita akan diberkahi pada diri kita, pada istri kita, pada keturunan kita, dan turunan kita sampai jadi turunan bahkan lebih. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita saleh, apabila kita menjadi hamba yang bersyukur, apabila kita menjalankan ketaatan Allah dan menjauhi pelarangan Allah, maka kita akan diberkahi pada diri kita sendiri. Kemudian efek positifnya pada istri kita. Dan lebih dari itu Allah akan lebihkan lagi pada keturunan kita dan cucu dan buyut kita. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, kami akan bikinkan di dalam khutbah kita kali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tur, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalin min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha lahman al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, dan orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua, walaupun kadar kualitas dan kuantitas keimanan kita berbeda-beda satu dari lainnya, namun tetap kita sebagai seorang muslim. Namun perlu kita meningkatkan terus supaya kita mendapatkan predikat yang besar dalam ayat ini. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak keturunannya yang mengikutinya dalam keimanan, yaitu yang mengikutinya dalam kualitas keimanannya dan kuantitasnya, kama akan sertakan anak keturunannya tersebut bersamanya di dalam meneladaninya dan mengikutinya di dalam perjalanan hidupnya ketika masih ada di dunia dan setelah matinya. Dan kami tidak akan sia-siakan amalan mereka sedikit pun. Ayat ini mengisahkan
apabila kita saleh, apabila kita beriman, apabila kita konsisten dalam menjalankan syariat Allah dan kita ikhlas dan Allah tahu keikhlasan kita, dan kita jujur dan Allah tahu kejujuran kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah akan ikut sertakan keturunan kita dan tentunya induknya yaitu istri kita mengikuti kita karena keikhlasan dan kejujuran pada kita. Karena Allah tahu kita jujur dan Allah tahu kita ikhlas dalam menjalankan perintahnya, Allah balas dengan itu. Inilah namanya berkah hidup keluarga. Keturunan kita akan mengikuti kita. Makanya wajar kalau kita melihat seorang dokter jadi anaknya dokter. Begitu pula seterusnya. Karena Allah mengetahui bahwasanya bapaknya punya keinginan begini dan jujur. Maka Allah buktikan kejujuran sesuai dengan apa niatnya. Namun yang paling afdal, yang paling utama, yang paling berkah dan terbawa sampai akhirat, yaitu kualitas keimanan dan keturunannya pun demikian. Adapun tadi dokter atau insinyur atau apa namanya dari ilmu dunia, itu cuma sampai matinya saja. Karena ilmu kedokteran tidak akan mungkin dibawa sampai mati. Tidak ada yang dia mau obati di dalam kuburan. Tidak ada yang dia mau bangun dalam kuburan dari ilmu insinyurnya. Tapi kalau beriman, amal saleh, menjauhi kemaksiatan dan menjalankan ketaatan, dibawa sampai mati ayatnya ini. Dan kita sebutkan ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri-ciri orang-orang hamba-hamba yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ciri-ciri hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, yaitu mereka yang berjalan di permukaan bumi dengan tenang dan tawadu, yaitu tenang dan tawadu, yaitu mereka menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Dan apabila ada orang-orang yang usil, yang membuli dirinya karena ketenangan dia dalam menjalankan perintah Allah, dia mengatakan assalamualaikum, yaitu keselamatan untukmu dan keselamatan untuk diriku. Kemudian banyak disebutkan oleh Allah ciri-ciri tersebut dalam akhir surat Al-Furqan, bisa dibaca di sana. Di antara ciri mereka adalah walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara ciri-ciri Rahman tersebut, ya Allah mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, limpahkanlah rezeki kepada kami. Apa rezeki yang diminta? Keturunan dan istri-istri yang saleh, yang menyejukkan mata kami. Dijelaskan dalam tafsirnya, yaitu istri dan keturunan yang saleh, yaitu kebaikan sebaik-baiknya kebaikan di dunia. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka yang mengatakan, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Apakah kalian tahu, wahai saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fi din, azan wa azakumullah wa barakallahu fikum, apakah kebaikan yang terbaik di dunia ini? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ad-dunya mata. Dunia ini indah, dunia ini kebaikan indah, nikmat, lezat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khairu mata'ina wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik kelezatan dunia adalah istri yang salihah dan keturunan yang salihah. Kita sinkronkan ayat tersebut yang baru kita baca dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Furqan.
yaitu ciri-ciri hamba yang saleh. Mereka berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah, anugerahkanlah, limpahkanlah kepada kami keturunan dan anak, istri dan anak yang saleh. Ia tidak maksudkan Allah sebaik-baik kenikmatan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik penghasilan kami di dunia, ya Allah, istri yang salehah dan anak yang salehah, keturunan salehah. Ini maksudnya, bukan dunia yang lain. Walaupun itu kebahagiaan, walaupun itu kebaikan, namun kita sebagai seorang mukmin mencari yang paling afdal, yang paling berkualitas, yang kita bawah dan langgeng dunia dan akhirat sebelumnya di kuburan. Dunia, kuburan dan akhirat. Ini sebagai motivasi bagi diri pribadi saya dan Anda sekalian yang berada dalam masjid yang mulia dan berkah ini, insyaallah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada. Manfaatkan umur kita, karena semakin dekat, semakin kita masuk dalam tahun baru, semakin dekat kita kepada kuburan kita masing-masing. Semakin bertambah tahun, maka semakin dekat malaikat maut waktunya untuk datang menjemput nyawa kita dari kubur kita. Semakin bertambah tahun, semakin dekat kita dalam mempertanggungjawabkan apa yang akan kita dapatkan dalam kuburan kita. Maka inilah motivasi dari saya pribadi untuk kita semua, terus di pribadi saya, anak istri saya, keluarga saya, dan Anda sekalian, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fid din, azza wa azakumullah wa barakallahu fikum. Di khutbah kedua ini saya akan memberikan satu contoh yang besar, bagaimana pengaruhnya kesolehan kita, bagaimana pengaruhnya rasa syukur kita sebagai lelaki terhadap keluarga kita yang kecil ataukah yang Allah besarkan. Efek seorang kepala rumah tangga yang saleh, efek seorang bapak yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah pada dirinya, pada istrinya, pada anak keturunannya, bahkan lebih besar dari itu, pada saudara-saudara kandungnya, bapak dan ibunya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-An'am ayat yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak anaknya dari Hajar. Kami berikan kepadanya Ishak, dan dari Ishak mendapatkan keturunan cucu yaitu Yakub. Dari Yakub turunlah bernama komunitas yang besar yang kita tahu sekarang yang menguasai ilmu dunia, Bani Israel. Dan darinya dan sebelumnya Nabi masing-masing dia Ishak dan Yakub, kami berikan keutamaan, kami berikan hidayah pada mereka. Sebabnya siapa? Bapaknya. Dan sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Dan semuanya kami beri hidayah. Dan dari keturunannya Ibrahim, Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Apa kata Allah? Demikianlah kami berikan balasan orang-orang muhsinin. Apakah kalian tahu, wahai saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya cintai dan saya hormati,
Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Apa maksudnya Allah mengatakan demikianlah kami berikan balasan kepada orang muslimin? Ia dijelaskan dalam tafsirnya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dia bersyukur pada Allah dan dia melaksanakan dan memperbagus ibadahnya pada Allah, dan dia berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat yang terbaik dengan ibadah yang dia miliki pada Allah, kepada manusia. Maka Allah berikan dia istri yang salihah, Hajar dan Sarah. Kemudian dari kedua istri tersebut Allah berkahi keturunannya. Dari istri pertamanya Allah berikan keturunan Bani Israel, keumumannya para nabi. Dan disitulah beliau digelari Abu Syu'ab, yaitu bapaknya Bani Israel. Menjadilah komunitas yang paling besar di dunia ini sampai detik sekarang. Kemudian dari istri yang keduanya Allah berikan padanya keturunan pula seorang nabi, yaitu Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail lah muncullah keturunan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar komunitasnya dari istri yang pertama. Sebabnya apa? Kesolehan dan rasa syukur Nabi Ibrahim alaihissalam. Beribadahnya beliau tidak terpengaruh dengan kesyirikan, dengan godaan kekuasaan dan rayuan wanita-wanita yang diutus untuk menggoyahkan keimanannya. Kesolehan, keimanan, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi pada beliau dirinya, pada istrinya yang dua, dan keturunannya yang beliau masih bisa melihat ketika hidupnya, dan setelah matinya walaupun beliau sudah di kuburan, Allah berkahi keturunannya. Karena Nabi Muhammad diantara keturunan Nabi Ibrahim, tapi kita sepakat beliau tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah berkahi. Sebabnya apa? Perbuatan ihsan Nabi Ibrahim SAW. Begitu pula kita. Ini contoh. Maka jangan berpikir bagaimana masa depan anak saya dalam kehidupan dunia ini, tapi bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang beribadah pada Allah. Allah akan berkahi pada istri kita, keturunan kita, dan cucu buyut kita. Pikirkan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi soleh. Insya Allah istri dan kita akan Allah termuliakan. Allah selesai tutup dengan kelanjutan, yaitu Allah mengatakan wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum. Dan kami berikan berkah pada bapak mereka, pada keturunan mereka, anak mereka, dan saudara kandung mereka. Dengan kesolehan Nabi Ibrahim, Allah berikan keturunan pada mereka terus, dan menjadilah mereka keturunannya. Allah keturunan tersebut Allah berkahi bapak-bapak mereka, dan mereka bisa memberikan hidayah pada keturunannya dan saudara-saudara kandung mereka. Ini semoga bermanfaat, semoga memberikan pencerahan, semoga memberikan motivasi di dalam sisa-sisa umur kita ini untuk kita manfaatkan menjadi hamba yang bersyukur, yaitu menjalankan ketaatan yang harus wajib dilaksanakan, dan yang mustahab kita maksimalkan, yang haram minta pertolongan pada Allah harus ditinggalkan, yang makruh minta pula pertolongan untuk bisa dan mudah ditinggalkan. Dan sebelum kami tutup, banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang seafdal-afdalnya para nabi dan para rasul, dan pemimpin para nabi nanti di hari kiamat. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat pada beliau satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Bayangkan, satu kali kita bersalawat menjadi 10 kali sisa Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahumma shalli ala Muhammad, itu cuma berapa detik? Bagaimana kalau 1 menit? Bisa berapa itu? Maka semakin panjang, semakin banyak kita bersalawat, maka berkah Allah kepada kita pun semakin banyak dengan berkah salawat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas waktu yang diambil, namun mudah-mudahan pada tempatnya, dan semoga memberikan tabungan celengan kebaikan kita nanti kelak di hari kiamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat yaqdil hajat yasmi du'at innaka la tukhliful mi'ad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.